Partai Demokrat tidak tersandra di sana. Apa tanggapan Anda, Pak Max? Saya kira tidak seperti itu, dan kami tetap berprinsip bahwa itu adalah komitmen dari lembaga hukum, kapanpun akan menyidangkan atau memproses masalah yang melanda Pak Anas Urbaningrum gitu. Jadi tidak ada dikaitkan bahwa untuk meningkatkan atau menurunkan elektabilitas atau takut naik atau takut turun dari elektabilitas Partai Demokrat. Proses hukum tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Kalau nanti pada suatu saat masyarakat akan mengerti dengan sendirinya apa sih sebenarnya yang melanda Partai Demokrat. Oke, baik. Aroma politis memang begitu kental dalam kasus Anas Urbaningrum ini. Kita akan kembali untuk membahasnya karena memang beberapa loyalis Anas sudah sering atau mulai intens menyebut nama-nama Ibas dan Cikeas berulang kali dalam kasus Hambalang ini. Kami akan membahasnya saat lagi. Abraham Samad, terima kasih pada Pak Abraham Samad. Yang kedua, terima kasih pada para penyidik yang hari ini memeriksa saya adalah Pak Endang Tarsa dan Pak Bambang Sukoco. Terima kasih juga dulu pada tim penyelidik yang dipimpin oleh Pak Heri Morianto dan juga yang lain-lain. Di atas segalanya tentu saya terima kasih yang besar pada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya arti, punya makna, dan menjadi hadiah tahun baru. Tapi sebenarnya seberapa real sih warning dari Anas? Kalau Anda menyebut tadi ini warning dari Anas, seberapa real? Kira-kira apa yang bisa dibongkar Anas Urbaningrum? Seorang mantan ketua umum partai yang tadinya memang betul-betul ketua umum ya. Kenapa saya tegaskan begitu? Saya yakin Anas Urbaningrum itu memiliki banyak informasi terkait dengan elit-elit Demokrat. Jadi apa yang dipertanyakan oleh Mas Indra kepada Mas Rahmat tadi, sering misalnya ada beberapa teman-teman dari PPI menyebut nama Ibas, saya sangat yakin Mas Anas itu memiliki informasi itu. Tapi Anas sendiri belum pernah menyebut nama Ibas sebenarnya? Oh ya, karena sebenarnya yang kita tunggu adalah pernyataan langsung dari Mas Anas kan. Nah ini yang menggelinding terus. Mas Anas selalu tidak mengarah ke sana, tapi selalu berputar-putar. Inilah ciri menurut saya komunikasi politik yang dibangun. Walaupun orang-orang sekitarnya sudah menyebut nama-nama. Ya, ini menurut saya inilah sebagai bagian daripada sebuah, kalau kita katakan dramaturgi politik yang terjadi antara dalam peristiwa ini menurut saya. Kalau Pak Rahmat sendiri seperti apa menanggapi pernyataan dari Pak Max tadi? Iya, pertama saya ingin menyapa Pak Max, teman lama yang udah lama tidak komunikasi. Apa kabar Pak Max? Mudah-mudahan sehat. Satu partai ya? Iya, sangat akrab malah. Iya. Kemudian saya juga mendukung yang disampaikan Pak Max ya. Yaitu? Pak Max ini dulu salah satu idola Pak Max ini Mas Anas. Jadi Pak Max ini sangat mengidolakan Mas Anas dulu sebagai tokoh muda, politisi muda. Karena itu langkah yang dilakukan KPK sekarang ini perlu kita dukung. Bahwa KPK adalah lembaga yang sangat kita hormati, yang menegakkan hukum di Indonesia. Karena itu saatnya lah sekarang bagi KPK untuk menjawab keraguan-raguan masyarakat. Sekarang ini keraguan-raguannya seperti apa sih? Keraguan-raguan masyarakat sekarang adalah apakah betul KPK ini dipengaruhi oleh kekuatan politik atau tidak. KPK kan sudah menjawab tuh tidak ada pengaruh seperti jawaban itu. KPK itu akan makin afdol kalau KPK bisa melakukan proses pengadilan untuk Mas Anas ini sebelum 120 hari, yaitu sebelum pemilu legislatif. Apa kaitannya dengan pemilu legislatif? Tapi kalau kemudian KPK menunggu dulu 120 hari, sidang Mas Anas ini baru dilakukan setelah pemilu legislatif, maka argumentasi apapun yang disampaikan KPK itu sulit diterima oleh masyarakat. Akan ada terjemahan-terjemahan bahwa KPK ini mempertimbangkan isu-isu politik, pesta politik. Nah, karena itu kita kalau sangat 120 hari setelah pemilu legislatif. 120 hari dari sekarang. Iya, 120 hari sekarang berarti artinya persidangannya setelah pemilu legislatif, begitu kan? Iya. Apa
kaitannya kok bisa disebut ini melihat perkembangan isu-isu politik? Ya. Kaitannya bagaimana dengan politik itu, dengan pemilu legislatifnya? Iya kan di persidangan itu fakta-fakta persidangan kan akan terbuka. Ya kan akan terbuka. Dari saksi-saksi semua akan dipanggil di persidangan. Kita tahu sistem kita di Indonesia persidangan itu bahkan bisa live dari media, meskipun di negara paling demokratis pun katanya di Amerika dan India itu tidak bisa live, tapi di Indonesia bisa live. Inilah kebanggaan demokrasi kita. Nah, KPK kalau bisa melakukan sidang terhadap Mas Anas ini, kasus Mas Anas sebelum ini 120 hari. Sebelum 120 hari, maka kekhawatiran publik KPK dipengaruhi oleh kekuatan politik itu akan terjawab. Kalau sebelum 120 hari berarti masa kampanye, bukankah itu justru akan menyandera Partai Demokrat? Ya, kalau hukum ya hukum, politik ya politik, kita tidak perlu khawatir. Ya, ya. Bagaimana Pak Max menanggapinya, Pak Max? Iya, pertama saya membalas salam saya untuk Pak Rahmat ya. Sudah lama kita tidak ngopi bersama Pak Rahmat ya. Saya kira apa yang dikatakan memang betul. Hukum ya hukum, politik ya politik. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana implementasi di publik untuk mentuntaskan apa yang sekarang ini sudah dilakukan oleh KPK. Ya. Masyarakat selama ini bertanya-tanya kapan. Dan itu kalau tidak salah sudah diungkapkan oleh Metro TV juga menyandera Partai Demokrat. Tetapi kami balik lagi menyampaikan bahwa prosesnya sudah kami sampaikan kepada lembaga hukum. Jadi partai ya partai, politik ya politik, dan hukum ya hukum seperti yang disampaikan Pak Rahmat itu. Untuk mengkontaminasikan dua sisi ini, saya pikir masyarakat sudah semakin mengertilah gitu ya Pak Indra. Oke. Baik, kalau kesannya memang itu terpisah semuanya, tetapi kenapa aromanya begitu kental sekali Mas Heri? Kalau dua sisi tadi, misalnya Pak Rahmat tadi mengatakan ingin memisahkan hukum dan politik, begitu juga dengan Pak Max tadi juga sepakat itu. Kenapa yang muncul dalam kasus ini begitu kental sekali? Ada perkembangan sedikit dari pihak Anas misalnya, mengeluarkan statement-statement yang berbau politis. Sebenarnya apa sih yang mau disasar? Ya, kecurigaan ada nuansa politik itu kan dikembangkan oleh teman-teman loyalis Anas ya. Itu kan. Kemudian itu kecurigaan apa sih dasarnya penetapan Anas sebagai tersangka. Itu satu poin menurut saya. Nah, saya ingin menanggapi juga Pak Max. Kalau semua elit Demokrat mempunyai pemikiran seperti Pak Max, mendorong agar proses hukum cepat terjadi, saya katakan ini membahayakan Partai Demokrat. Karena apa? Kalau itu dilakukan sebelum 120 hari, itu akan bergulir di pengadilan sama dengan Bunda Putri, Bu Put, dan lain sebagainya. Itu akan muncul nama-nama baru dan itu akan menyandera dan otomatis. Kalau sebelum pemilu legislatif? Sebelum pemilu legislatif. Jadi berbeda sarannya. Kalau sebaiknya sebelum itu sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman PPI, saya ingin katakan. Kenapa sebelum 120 hari harus disidangkan sebenarnya bagi Partai Demokrat itu dirugikan menurut saya ya. Nah, ini momentumnya hari ini kan hitung-hitungannya kan sebenarnya yang ingin didorong oleh Mas Rahmat dan teman-teman adalah jangan sampai lewat 120 hari nih. Sebelum 120 hari agar biar menyandra gitu. Ya, arahnya ke sana. Cuman kan menurut saya kalau spirit yang dikembangkan oleh Pak Max tadi mengatakan bahwa kita dorong proses hukumnya. Nah, sekarang tinggal KPK. Saya ingin mengatakan publik menunggu. Tapi kalau peraturannya memang 120 hari bagaimana Pak Rahmat? Memang tidak menjadi sebuah masalah. Itu kan aturan maksimal ya. Sekarang kita ingin KPK ini menjadi lembaga yang dihormati, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia internasional. Karena itu ayolah KPK. Jangan digiring masyarakat itu makin khawatir dengan KPK yang dipengaruhi oleh politik. Independenlah gitu. Baik, Pak Max, kalau misalnya 120 hari sudah digelar sidang Anas Urbaningrum, dikhawatirkan ini di masa kampanye Partai Demokrat, bagaimana Anda menanggapinya? Saya kira begini, saya ingin menanggapi dulu ya persoalan 120 hari kerugian dan keuntungan bagi Partai Demokrat. Gitu ya. Yang kita hadapi sekarang adalah proses hukum. Ya. Kalau sekarang ini ada nuansa seolah-olah Partai Demokrat dalam hal ini dari politik mengintervensi KPK untuk mempercepat atau memperlambat akan jadi berita hangat di Metro TV. Paling tidak itu menjadi topik sehari-hari dan setiap hari diungkap itu. Kami sudah memisahkan diri. Bagaimana proses hukum itu berjalan, mau cepat 120 hari, mau 120 hari kurang 1 menit
atau kurang 1 jam, itu persoalan ada di lembaga hukum. Ya. Jadi kami terus terang, saya juga tidak mau terpancing malam ini dengan apa yang dikatakan bahwa nanti ada untung ruginya atau siapa-siapa yang diungkap oleh penyidik nantinya. Karena tidak berkait begitu maksudnya ya? Yang terkait dengan persoalan ini, itu adalah resiko politik yang harus dialami dan diterima oleh sebuah partai politik yang punya masalah seperti yang sekarang ini gitu. Baik, singkat saja Pak. Apa maksudnya kemudian Anas tadi menyampaikan terima kasih kepada Abraham Samad, Ketua KPK? Apakah memang sebelumnya ada kedekatan antara keduanya? Kalau saya dapat cerita, memang Pak Abraham Samad itu punya kedekatan sama Mas Anas. Maksudnya seperti apa? Ini bukan fitnah ini ya? Ya, bukan fitnah, tapi kedekatannya seperti apa ya saya sendiri belum pernah ketemu ya sama Pak Abraham Samad. Tetapi cerita-cerita saya dapat bahwa Pak Abraham Samad ya. Apakah ini warning ke Abraham Samad? Pak Abraham Samad pernah komunikasi langsung dengan Mas Anas, apalagi dengan Pak SBY ya. Oke. Ya, tentu wajar dan tepat juga kalau Mas Anas kemudian mengucapkan terima kasih karena rangkaian-rangkaian ini kan perlu kerja keras kan. Walaupun itu berupa sindiran begitu ya? Ya, nanti kita lihatlah. Baik, kita akan nantikan bagaimana PPI juga akan menggelar kembali konferensi pers begitu ya pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tapi terima kasih karena waktu sudah habis. Pak Rahmat telah bergabung bersama kami. Dan juga Mas Heri Budianto, terima kasih telah bersama kami. Selamat malam. Dan pemirsa Prime Time News, sampai di sini kita akan ikuti perkembangan kasus Anas Urbaningrum dalam program lainnya. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indra Maulana undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.